Oke, di video kali ini gue akan mencoba break in si motor yang bawaan dari Neo VQS Advance Pack ini yang Light Dash. Jadi yang jadi eksperimen gue adalah yang Light Dash, karena Light Dash ini RPM-nya nggak terlalu besar ya. Dan kalau yang satu lagi yang Power Dash udah lumayan gede. Oke, jadi di video yang kemarin itu katanya ada yang ngasih tahu kenapa loncatannya kurang tinggi atau kurang jauh ya, karena itu ya dinamonya masih biasa aja, belum di break in. Jadi makanya gue coba break in. Gue cuma ngelepas counter gearnya. Jadi yang gue tahu break in itu kan yang penting adalah menjalankan si motornya agar dia menggerus ya si brushnya atau komutatornya gitu, sehingga aliran listrik lebih banyak dan lebih pas. Yang gue khawatirin itu dari break-in adalah lifespan motornya ya, karena tentunya akan jadi lebih pendek, tapi ya itu mungkin trade off-nya ya, kenapa di break-in. Oke, gue coba aja pakai apa ya, intinya tinggal nyalain kan ya, gue coba aja. Oke, gue cek dulu aja deh ininya, si RPM-nya. Oke, yang gue rasain ada apa ya, nggak stabil gitu, kadang naik turun si suara motornya, entah kenapa, dan ada di angka 15.900. Kita foto dulu. Oke, jadi di angka 15.900. Kita coba lagi deh, sekali lagi. Oke, segitu ya. Jadi ya, kayaknya ada masalah, ada di baterainya atau di terminalnya, jadi si ininya kecepatannya nggak stabil. Jadi 15.600 dan 15.900 ya. Oke, gue sekarang akan mencoba menjalankan si motornya. Apa ya, taruh aja selama 3 menit, mungkin 3 menit ya. Setelah itu akan dibalikin si arusnya. Oke, udah 3 menit. Tadi kerasa banget sih si suaranya naik turun, mungkin ya nggak stabil sih ini. Diistirahatkan saja dulu semenit. Oke, udah semenit, dan ini gue pakai VZ chassis ya. Cara ngebalikin baterainya ya, gue sih paling di ini aja. Dibuka yang atasnya biar lebih fleksibel, kemudian baru dibalikin baterainya. Ini jadi positif, yang kiri. Ini kontaknya nggak akan sempurna sih, tapi yang jelas kena platnya. Nggak bisa full di ini, nggak bisa full dimasukin, kayaknya ada yang nyangkut di sana. Gue langsung onin.
Oke, tadi yang arus negatif dan positifnya dibalikin. Sekarang kita istirahatin dulu semenit. Kita balikin lagi ya ke normal arusnya. Oke, setelah kita istirahatkan, kita akan mulai. Ini ronde yang ketiga ya, tadi kan arus normal, arus dibalikan, kemudian sekarang arus normal lagi. Oke. Oke, ronde ketiga beres. Sekarang diistirahatkan, kemudian nanti ronde keempat. Ini dibalikan ya, positif negatifnya. Oh, ternyata bisa disimpan. Udah, simpan aja. Oke, ronde keempat beres. Sekarang kita tunggu semenit lagi. Oke, sekarang kita akan mencoba ronde kelima ya dengan arus normal. Oke, ronde 5-nya udah beres. Sekarang kita istirahatin dulu semenit. Seperti biasa ya, baterai dibalikin lagi. Ini kayaknya akan jadi ronde terakhir ya. Setelah ini kita akan coba tes giri lagi. Oke, ini udah putaran ke-6 ya, dan kayaknya udah cukup. Kita akan lihat dulu hasilnya. Jadi tadi 6 kali arus normal, kemudian arus dibalikan, arus normal, arus dibalikan, arus normal, arus dibalikan. Itu 3 menit dan diselingi istirahat 1 menit. Udah mulai kecium sih bau-bau motornya, hangat banget. Sebelum gue pasang lagi untuk dicek, idealnya kan sebenarnya ini ya, pakai kontak cleaner buat ngebersihin, cuman karena gue nggak ada dan gue baru adanya di sebelah gue adanya blower buat ini bersihin kamera sih biasanya. Kita cobain deh, nggak tahu ngaruh atau nggak. Oke, ternyata nggak ngaruh sih.
ya nggak keluar, mungkin harus dibasahin ya. Oke, paling ditambah apa lagi ya, grease kali ya. Oke. Kemudian yang gue rasain kayaknya oke. Gue pengen benerin kontaknya dulu sih. Kayaknya emang kontak tuh ngaruh banget ya ke kecepatan si ini dinamo, karena dia yang ngalirin listrik kontak ini. Jadi mungkin ininya harus ditambah maju ya, pakai biasanya bisa pakai apa tuh, rem ya, diganjel gitu. Oke, kita cek dulu kecepatannya sekarang. Oke, sekarang akan mengganti dinamonya juga ya ke yang baru. Dinamonya, sorry, baterai. Oke, ini moment of truth. Kita cek ya di aplikasi. Oke, jadi ternyata memang hasilnya ini ya, naik. Gimana sih cara lihat historinya? Ini kita lihat. Ini ya hasilnya. Jadi yang ini 15.900, 15.600 itu sebelum diapa-apain. Kemudian ternyata hasilnya setelah tadi 6 kali balikan, ternyata cukup naik ya, sekitar 2000 RPM ya naiknya. Lumayan lah, sekitar 10% mungkin ya. Jadi ya ternyata proses break-innya membuahkan hasil. Oke, sekarang kita akan mencoba benerin si kontaknya ya. Jadi tambah rem. Oke, ini udah berhasil dilepas ya. Sekarang mau nambahin pakai sisa-sisa rem. Kayaknya kecil aja deh. Jadi posisinya harus ini deh. Dia lebih apa ya? Karena ada yang bagian yang menonjol, terus harus ditutupi yang menonjol. Nah, ini ini baru benar. Oke, benar kali ya, nggak tahu sih, coba aja. Oke, so yeah, it has been reinforced.
dielap dulu dikit, mungkin karena dari tadi kepegang ya. Terus yang bagian udah dalamnya. Oke, kita coba pasang. Yang baru yang mana ya? Yang ini kali ya? Lupa. Oke, kita cek lagi apakah diberi pengganjal ya di baterainya ngaruh. Oke, jadinya malah segini ya. Kita coba direkam dulu ya. Jadinya malah turun. Kayaknya salah baterai deh. Kita coba ganti baterai lagi. Ya segituan. Ini baterai yang tadi dipakai untuk break in ya. Sekarang kita baterai yang satu lagi. Oke, coba. Menarik. Ups. Ternyata bukan masalah baterai. Jadi kayaknya ada masalah, gue yakin sih kayaknya di apa ya? Di aliran listriknya. Gak tahu juga sih ya. Soalnya ini kerasa sih menurun dari segi tinggi suaranya ya, kerasa menurun dari yang sebelumnya. Apa karena apa ya? Hasil break in tuh berpengaruh. Jadi setelah langsung gitu di break in, ketika dia baru di break in, kecepatannya akan naik. Kalau misalnya didiemin bentar, dia akan turun lagi. Itu gue nggak tahu ya. Itu harus dicoba lagi, eksperimen lagi. Coba sekali lagi deh. Iya seginian. Aneh ya, malah jadi menurun. Padahal kita sempat nyampe di sini tadi. Balik lagi ke 16.000. Oke, kalau misalnya kita baca di sini, semoga kebaca. Jadi
Ini light dash itu sebenarnya maksimalnya itu di ini ya, di 17.800. Jadi mungkin tadi udah hampir mencapai maksimal, kemudian turun lagi, kata si wiki fandom ini. Jadi ya mungkin harus dicoba lagi nanti, mungkin urutannya atau jangka waktunya ya ketika itu. Ini kan cuma 3 menit, mungkin kalau gue lihat sih yang lain ada yang sampai setengah jam itu niat, dan mungkin karena itu jadi bagus. Oke, segitu saja eksperimen break-in kali ini. Menurut gue ini ya lumayan berhasil lah naikin hampir maksimal. Nanti kita coba sesuatu lagi, mungkin yang power dash di video berikutnya. Oke, gue tapi ada yang masih penasaran, Deng. Apakah karena diganjel ya? Jadi gue buka lagi ganjelannya. Takutnya ganjelan rem tadi bersifat ini ya, isolator yang tidak menghantarkan listrik. Atau kalau enggak mungkin baterainya harus dicas karena voltasenya tadi udah turun. Oke, udah terpasang. Udahlah, nggak usah pakai gosok-gosok tisu. Pakai baterai yang sama dengan yang terakhir. Oke, moment of truth. Oke, kalau kita lihat turun lagi ya. Jadi kalau gue sendiri justru ada kesimpulan lain sih. Mungkin masalahnya bukan di break in, tapi masalahnya apakah motornya itu sudah cukup panas atau tidak. Kalau kita lihat kan tadi ya, ketika di posisi 1500 dia itu benar-benar dingin gitu. Gue belum nyalain sama sekali gitu, mungkin sekitar 2 hari. Kemudian setelah dinyalakan tadi ya 3 kali 6 18 menit. Tadi kan 3 menit 3 menit ya, selama 6 kali. Dia langsung naik ke posisi 1700 yang kalau kata tadi Wikipedia maksimalnya itu 17.400 katanya. Ini 17.100 kan berarti hampir maksimal ya. Tadi kemudian gue lepas bukan lepas, pasang ini ya, pasang pasang pengganjal di ininya, di apa tuh, gold plate-nya itu. Jadinya itu cukup makan waktu, misalnya sekitar 2 menit ke 3 menit. Kecepatannya lagi turun lagi. Kemudian tadi gue diemin bentar sambil lepasin pengganjalnya, kecepatannya turun lagi. Jadi ya itu sih, kalau menurut gue mungkin intinya break in penting, tapi manasin motor lu juga penting banget gitu untuk naikin RPM. Kalau ini naikin RPM saja ya, bukan misalnya lebih cepat di track, karena kan misalnya kalau pengen lebih cepat di track itu butuh pertimbangan yang lain ya, butuh misalnya kita gear atau grease yang kayak gitu kan. Nah itu paling kesimpulannya. Jadi ya panasin dulu motor kalau misalnya mau turun ke track ya. Oke, ini tambahan aja tadi, tambah ini ya, penasaran, dan kayaknya sih gitu hasilnya. Kesimpulannya mungkin ya silakan kalau misalnya mau ada yang tambahan lain. Terima kasih banyak.
terima kasih juga buat itu ya, yang komen Elta Mioso yang sudah ngasih tahu kayaknya mungkin break-in solusinya. Ya, tapi ya itu ya tadi setelah dicoba memang break-in nambahin RPM, tapi penting juga untuk manasin mesinnya dulu. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti eksperimen ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.